Kabut pagi menyelimuti pegunungan Sumatera. Sungai-sungai besar mengalir seperti urat nadi alam. Di antara aliran itu dua sungai, Kampar Kanan dan Kampar Kiri, bertemu seperti dua tangan yang saling bersalaman. Dan dari pertemuan itulah kisah-kisah mulai berbisik kepada orang-orang tentang asal-usul sebuah bangsa bernama Minangkabau. Ada yang mengatakan namanya lahir dari sebuah perlombaan kecerdikan. Seekor kerbau kecil yang tanduknya diberi Minang, sepotong logam runcing, mampu mengalahkan kerbau besar milik musuh. Kemenangan si kerbau kecil lalu menjadi simbol kecerdikan dan kelicikan yang dihargai. Ada pula tafsir lain yang lebih lembut, seperti yang pernah diungkap Buya Hamka. Bukan soal adu, melainkan soal Minangkabau, yaitu menjaga dan menggembalakan kerbau, karya pengasuhan dan penghidupan. Bagi sebagian ahli bahasa, kata itu berakar lebih dalam lagi, dari istilah kuno yang bermakna pertemuan dua sungai, Minanga Awam, mencerminkan lanskap tempat dua aliran kembar bergabung. Seorang orientalis melihatnya dari sudut yang berbeda lagi, membaca sisa-sisa kata menjadi Pinangkhabu sebagai nama tanah asal. Begitu banyak tafsir, begitu banyak cara membaca sebuah nama. Minangkabau terasa seperti teka-teki yang mengundang orang menyingkap lapis demi lapis maknanya. Batas-batas negeri itu juga bukan semata garis di peta, melainkan jejak-jejak tutur dan ingatan kolektif yang dilantunkan lewat tambo. Orang tua menyebutkan tepi-tepi alam, sampai ke riak berdebur di selatan, sampai durian di Takuak Rajo di timur, sampai Sikilang Ayah Bangih di barat, batas-batas yang dirangkai dari nama tempat, sungai dan gunung. Sejarawan Belanda menuliskan batas itu dengan istilah ilmiah yang merinci Rau dan Lubu Aksi Kaping di utara, daerah-daerah sepanjang Rokan dan Siak di timur, hingga ke Tanjung-Tanjung Barat yang menyentuh samudra. Dari ungkapan-ungkapan inilah orang membaca bagaimana Minangkabau bukan hanya sepetak tanah, melainkan sebuah ruang yang terbagi menjadi Darek dan perantauan. Darek sebagai tanah asal, pusat adat dan kekuasaan, dan rantau sebagai ujung jangkauan, tempat anak-anak Minang merantau, mengikuti aliran sungai besar seperti Batanghari, Kampar, Indragiri dan Kuantan, menyebarkan budaya tanpa perlu menaklukkan, melainkan membangun kehidupan baru, lewat ikatan adat dan kekerabatan. Di dalam Darek berdetak jantung peradaban itu, tiga luhak yang menjadi pusat sosial dan politik. Di tanah datar, di sekitar Batu Sangkar, terletak pusat kekuasaan klasik. Disinilah Rajo Tigo Selo bertakhta, Rajo Alam, Rajo Ibadat dan Rajo Adat, sebuah tatanan yang menyeimbangkan urusan dunia dan ibadah serta adat. Dari dataran dan lembahnya adat digodok, aturan ditenun, dan tradisi diwariskan. Di pegunungan antara Merapi dan Singgalang, wilayah agam yang kini bernama Bukit Tinggi, lahir para pemimpin, ulama, dan pejuang. Di sana karakter masyarakat ditempa oleh ketinggian dan kerasnya alam. Di 50 koto sekitar Payakumbuh, terjalin jalur-jalur perdagangan dan gerak para perantau. Tempat ini menjadi pintu yang menghubungkan Darek dengan dunia luar dan rantau. Perantauan anak-anak Minang bukanlah penaklukan seperti lagu-lagu perang, tetapi aliran yang lembut. Mereka membuka kampung baru, memasang tenda, menikah, dan membangun komunitas yang tetap berpegang pada adat yang sama, pusaka kultural yang dibawa dari Darek. Cara mereka menyebar ke berbagai rantau mencerminkan keyakinan bahwa adat dan kekerabatan lebih kuat daripada batas politik. Lewat perkawinan, perdagangan, dan hubungan sosial, Minangkabau menjalar bagai akar pohon yang merambat, menancap di tanah-tanah baru tanpa harus mengangkat pedang. Dalam jejak perantauan yang tenang itulah tersimpan juga cerita tentang asal-usul adat mereka.
Sebab dalam sejarah Minangkabau, kisah mengenai para perumus adat tidak pernah berdiri di atas catatan tertulis yang pasti. Pada masa-masa awal, masyarakat Minangkabau hampir tidak meninggalkan dokumen sejarah, sehingga cerita asal-usulnya hanya hidup melalui tambo, kaba, dan tradisi lisan. Tambo-tambo itu diwariskan turun-temurun sebagai pusaka bersama, bukan milik pribadi, sehingga di dalamnya bercampur antara kenyataan, mitos, dan simbol-simbol budaya. Karena itu, membaca tambo berarti menempuh perjalanan menyaring mana yang mungkin benar secara sejarah dan mana yang merupakan kisah yang berfungsi sebagai penguat identitas kolektif. Di tengah keterbatasan, sumber inilah muncul dua tokoh penting yang diyakini sebagai perumus adat Minangkabau, Datuak Parapatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumangguangan. Mereka adalah dua sosok yang dianggap mewakili dua sistem adat besar di Minangkabau, Bodi Kaniago yang bercorak demokratis dan Kotopiliang yang cenderung aristokratis. Meski keduanya berbeda watak dan cara pandang, Tambo selalu menggambarkan mereka sebagai dua saudara seibu, namun berasal dari ayah yang berbeda. Penggambaran ini melambangkan bahwa adat Minangkabau lahir dari sebuah rahim yang sama, tetapi berkembang menjadi dua corak kepemimpinan. Penggambaran ini melambangkan bahwa adat Minangkabau lahir dari sebuah rahim yang sama, tetapi berkembang menjadi dua corak kepemimpinan yang berbeda. Dalam salah satu tambo yang paling dikenal, keduanya adalah cucu dari tokoh leluhur yang dihormati, Datuak Sri Maharajo Dirajo. Beliau memiliki seorang cucu perempuan bernama Putri Indojuwita, yang kemudian menikah dengan seorang bangsawan bernama Sang Sapurba. Dari pernikahan ini lahirlah Datuak Katumangguangan. Setelah Sang Sapurba meninggal ketika anaknya masih kecil, Putri Indojuwita menikah lagi dengan bangsawan dari Indrapura, Indrajati, dan dari pernikahan kedua, inilah lahir Datuak Parapatiah Nan Sabatang. Karena itulah, keduanya bersaudara seibu, tetapi berlainan ayah. Cerita ini berlanjut pada sebuah peristiwa simbolik. Ketika Datuak Sri Maharajo Dirajo sedang mengerjakan sawahnya, ia meminta bantuan kepada anak kandungnya. Sang anak menolak, tetapi dua kemenakannya, Katumangguangan dan Parapatiah, datang membantu tanpa diminta. Dari kejadian inilah lahir keyakinan bahwa pusaka lebih tepat diwariskan kepada kemenakan, bukan kepada anak, karena kemenakan lebih setia dan dekat kepada mamaknya. Momen sederhana ini menjadi salah satu dasar dari sistem matrilineal Minangkabau. Namun, tidak semua tambo setuju dengan kisah ini. Ada pula versi lain yang lebih bersifat mitologis, yang menyatakan bahwa raja-raja Minangkabau merupakan keturunan Iskandar Zulkarnain. Tokoh legendaris yang oleh dunia barat dikenal sebagai Alexander the Great. Dalam cerita ini, Iskandar dikatakan memiliki 3 putra yang menjadi raja di 3 negeri, Turki, Cina, dan Minangkabau. Putra terakhir inilah yang menjadi leluhur Datuak Sri Maharajo Dirajo. Kisah ini kemudian dihubungkan dengan tokoh-tokoh lain seperti Dara Petak, Dara Jingga, dan Aditya Warman. Namun para ahli menilai cerita ini tidak sesuai dengan fakta sejarah karena bercampur dengan tokoh-tokoh dari masa yang berbeda dan tidak cocok dengan kronologi sebenarnya. Versi lain, seperti yang dicatat dalam buku Masyarakat Adat dan Lembaga Minangkabau, menyebut bahwa Datuak Sri Maharajo Dirajo memiliki putri bernama Reno Gadih yang kemudian menikah 2 kali. Dari suami pertamanya, Cati Bilang Pandai, lahirlah Buyuang Sutan Balun yang kemudian bergelar Datuak Parapatiah Nan Sabatang. Dari suami kedua, Rajo Lebadaun, lahirlah Buyuang Cadiak yang bergelar Datuak Katumangguangan. Versi ini masih sama dalam satu hal penting. Keduanya tetap dipandang sebagai saudara seibu yang memiliki karakter berbeda. Dari berbagai versi tersebut, satu hal yang pasti dapat disimpulkan. 2 tokoh ini adalah simbol. Mereka adalah gambaran bahwa adat Minangkabau bukan hanya satu warna, melainkan perpaduan 2 cara pandang yang sama-sama penting. Satu mengutamakan musyawarah dan kesetaraan, satu lagi mengutamakan tatanan dan hierarki. Melalui kisah-kisahnya, masyarakat Minangkabau membangun sebuah pemahaman bahwa adat tidak lahir dari satu kepala, tetapi dari dialog, perbedaan, dan keseimbangan.
Dan begitulah asal-usul para perumus adat Bodikaniago dan Kotopiliang yang kita kenal sekarang, bukan sebagai catatan sejarah yang pasti, tetapi sebagai jejak budaya yang terus hidup dalam ingatan kolektif Minangkabau. Begitulah, di tengah kabut pagi pegunungan itu, kisah asal nama dan batas-batas, pusaka, adat dan perantauan, menyatu menjadi satu narasi hidup, narasi yang bukan hanya menjelaskan asal-usul sebuah nama, tetapi menunjukkan cara masyarakat membangun identitas. Dari cerita kerbau dan tafsir bahasa, dari nama tempat dan tambo, dari lembah-lembah yang menjadi pusat adat, hingga ke sungai-sungai yang merenggang hingga laut. Minangkabau adalah lanskap yang diceritakan oleh tanah dan oleh manusia yang hidup di dalamnya. Sebuah negeri yang terus menulis dirinya lewat tutur, adat, dan perjalanan anak-anaknya ke rantau.